awalnya. Banyak orang mengira bahwa tanda menang dalam hubungan itu sederhana. Dipuji, diperhatikan, dicari, dikejar, dianggap spesial lewat kata-kata manis yang terdengar jelas dan meyakinkan. Seolah kalau dia bilang kamu hebat atau aku beruntung punya kamu, itu sudah cukup jadi bukti bahwa kamu berada di posisi atas. Padahal dalam psikologi wanita, tanda paling kuat justru jarang muncul dalam bentuk pujian langsung. Karena pujian bisa lahir dari banyak hal. Bisa karena suasana hati sedang baik, bisa karena rasa bersalah, bisa juga karena kebutuhan akan validasi balik. Pujian tidak selalu berarti keterikatan, tidak selalu berarti rasa aman, tidak selalu berarti kamu benar-benar memegang posisi penting di tahap awal cerita ini. Yang perlu kamu pahami adalah satu hal. Ketika seorang wanita benar-benar mulai menaruh rasa, cara bicaranya berubah. Bukan makin ramai, tapi justru makin tenang. Bukan makin banyak janji, tapi makin jujur tanpa sadar. Dia tidak datang membawa kalimat besar. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada pengumuman. Yang muncul justru kalimat-kalimat kecil, terdengar biasa, bahkan kadang meremehkan maknanya sendiri. Dan disitulah banyak pria gagal. Membaca tanda, mereka menunggu kata aku cinta kamu. Padahal yang datang lebih dulu adalah kalimat netral. Mereka mencari afirmasi besar. Padahal yang muncul justru pengakuan halus yang nyaris tidak dianggap apa-apa. Psikologi wanita bekerja berbeda. Saat dia belum aman, dia akan bicara dengan nada menguji. Saat dia masih ragu, dia akan banyak bertanya. Tapi saat dia mulai merasa tenang, dia berhenti membuktikan. Dia berhenti menarik perhatian. Dan dia mulai bicara apa adanya di face Inaila. Tanda kemenangan pertama muncul. Bukan karena kamu berhasil membuatnya kagum, tapi karena kamu tidak membuatnya gelisah. Bukan karena kamu tampil luar biasa, tapi karena kamu hadir tanpa tekanan. Scene ini penting karena banyak orang terjebak di pemahaman keliru. Mereka mengira menang itu ketika kamu membuat dia takut kehilangan. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Saat seorang wanita takut kehilangan, dia masih dalam mode bertahan, bukan dalam mode memilih. Memilih adalah posisi paling jujur. Dan saat dia mulai memilih, kata-katanya tidak lagi bertujuan mengikatmu. Kata-katanya hanya muncul sebagai refleksi perasaannya sendiri, tanpa strategi, tanpa maksud tersembunyi. Di titik ini, dia tidak lagi memuji untuk membuatmu bertahan. Dia tidak lagi memuji untuk menjaga perhatianmu. Karena perhatianmu bukan lagi sesuatu yang perlu direbut, kamu sudah stabil di posisimu. Itulah mengapa tanda awal kemenangan bukan datang dalam bentuk pujian, tapi dalam bentuk pernyataan datar yang terasa ringan. Kalimat yang jika didengar orang lain, mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi jika kamu paham psikologinya, kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah perubahan posisi. Scene ini adalah fondasi dari semuanya. Karena sebelum kita bicara kalimat apa yang dia ucapkan, kamu harus paham satu hal dulu. Menang dalam dinamika ini bukan soal membuat wanita terpesona, tapi soal membuatnya merasa aman tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, dia tidak akan memujimu. Dia akan berbicara jujur. Dan justru disitulah, tanpa kamu sadari, kamu sudah melangkah ke posisi yang berbeda. Bukan di atasnya, tapi di tempat yang tidak perlu lagi dibandingkan. Dan dari titik inilah, cerita sebenarnya baru dimulai. Ada satu kalimat yang sering terdengar sepele, bahkan kadang dianggap basa-basi. Kalimat yang tidak berbunyi romantis, tidak menggoda, tidak juga, tapi justru disitulah kekuatannya. Kamu nggak berubah ya? Banyak orang mendengarnya lalu mengangguk biasa, mengira itu cuma komentar kosong. Padahal, dalam psikologi wanita, kalimat ini bukan tentang perubahan luar, bukan soal gaya bicara, penampilan, atau sikap kecil sehari-hari. Kalimat ini muncul saat dia menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam, stabilitas. Saat seorang wanita mengatakan ini, sebenarnya dia sedang mengonfirmasi satu hal penting di kepalanya, bahwa kamu tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan ketika situasi, emosi, dan dinamika di antara kalian berubah. Kamu tidak berubah saat dia mulai dekat, kamu tidak berubah saat dia memberi perhatian, dan yang paling penting, kamu tidak berubah saat kamu tahu dia mulai peduli. Banyak pria justru jatuh di titik ini. Begitu merasa diperhatikan, sikapnya berubah. Jadi lebih agresif, lebih menuntut, lebih ingin memastikan. Seolah rasa dari wanita itu adalah sesuatu yang harus segera diamankan. Dan wanita sangat peka terhadap perubahan itu. Maka ketika dia mengatakan, kamu nggak berubah ya, itu artinya kamu tidak masuk ke jebakan itu. Kamu tetap tenang, tetap punya ritme hidup sendiri. Tetap bersikap wajar, tidak naik, tidak turun, tidak bergeser demi mempertahankan posisinya di hidupmu.
Kalimat ini adalah bentuk pengamatan, bukan pujian. Dia tidak sedang menyenangkanmu, dia sedang menyimpulkan, dan kesimpulan itu penting. Karena dari sudut pandang psikologi wanita, konsistensi adalah rasa aman paling dasar. Bukan janji, bukan kata manis, tapi pola perilaku yang tidak goyah meski situasi berubah. Saat dia melihat kamu tetap sama, dia merasa tidak perlu waspada. Dia tidak perlu membaca gerak-gerikmu, tidak perlu menebak-nebak maksudmu, tidak perlu bersiap menghadapi versi dirimu yang lain. Dan disitulah ketertarikan mulai berpindah bentuk, bukan lagi ketertarikan karena penasaran, tapi ketertarikan karena percaya. Perhatikan baik-baik. Saat kalimat ini muncul, biasanya nadanya santai, kadang sambil tertawa kecil, kadang tanpa ekspresi khusus. Tapi justru karena itu, kalimat ini jujur, tidak dibuat-buat, tidak direncanakan. Itu refleks emosional. Dia menyadari bahwa kehadiranmu tidak mengganggu keseimbangan hidupnya. Kamu tidak datang membawa drama, tidak membawa tuntutan, tidak membawa tekanan untuk berubah jadi versi tertentu. Kamu tetap utuh. Dan di titik ini, posisi psikologismu sudah naik satu level. Karena orang yang tidak berubah saat diberi akses emosional adalah orang yang tidak menggantungkan identitasnya pada penerimaan orang lain. Wanita merasakan itu. Itulah kenapa kalimat ini adalah tanda menang yang sering tidak disadari. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Sikapmu sudah berbicara lebih dulu. Dan tanpa kamu sadari, dia mulai menyesuaikan dirinya dengan ritmemu, bukan sebaliknya. Scene ini penting karena dari sinilah dinamika mulai berbalik. Bukan kamu yang berusaha mempertahankan ketertarikan, tapi dia yang mulai mengamati, memastikan, dan mengakui dalam diam. Kamu nggak berubah ya. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Artinya kamu tidak kehilangan diri sendiri demi disukai. Dan dalam psikologi wanita, itu adalah salah satu kualitas paling langka. Dan dari sini, ceritanya akan bergerak ke tahap berikutnya. Saat rasa aman itu mulai berubah menjadi kenyamanan yang lebih personal. Ada satu kalimat yang sering diremehkan karena terdengar terlalu sederhana. Tidak berbunga-bunga, tidak memicu deg-degan, bahkan bagi sebagian orang, terasa kurang romantis. Aku nyaman kalau sama kamu. Padahal, dalam psikologi wanita, ini adalah salah satu pengakuan paling jujur yang bisa keluar dari mulutnya. Karena kenyamanan bukan emosi yang mudah dibangun, dan bukan pula emosi yang bisa dipaksakan. Nyaman berarti sistem emosinya tenang saat bersamamu. Bukan tegang, bukan waspada, bukan sibuk membaca arah, tapi tenang. Dan ketenangan itu hanya muncul ketika seseorang merasa tidak perlu bertahan, tidak perlu mengontrol, dan tidak perlu melindungi dirinya dari kemungkinan disakiti. Banyak orang salah paham. Mereka mengira wanita tertarik karena rasa deg-degan, kejutan, atau intensitas emosi yang naik turun. Padahal itu hanya fase awal. Sensasi, bukan fondasi. Kenyamanan adalah fondasi. Saat dia mengatakan kalimat ini, artinya kamu tidak membuatnya merasa kecil, tidak membuatnya harus mengatur kata, tidak membuatnya takut salah bicara. Dia bisa hadir tanpa topeng, tanpa strategi, tanpa beban ekspektasi. Dan perhatikan satu hal penting, kalimat ini biasanya tidak diucapkan di momen besar, bukan saat kencan mewah, bukan saat suasana romantis, tapi justru di momen biasa, saat ngobrol ringan, saat diam bersama, saat tidak ada yang perlu dibuktikan. Itulah tanda bahwa rasa ini nyata. Secara psikologis, wanita hanya merasa nyaman ketika dia merasa aman secara emosional. Dan rasa aman itu muncul saat dia melihat kamu tidak reaktif, tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersulut, tidak memaksakan arah hubungan. Kamu hadir, tapi tidak menekan. Di titik ini, kamu tidak lagi dinilai dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana perasaan yang muncul saat bersamamu. Apakah dia bisa bernapas lebih lega? Apakah pikirannya lebih tenang? Apakah emosinya lebih stabil? Dan jawabannya, iya. Kalimat aku nyaman kalau sama kamu adalah sinyal bahwa kehadiranmu tidak menguras energinya. Justru sebaliknya, kehadiranmu memberi ruang, memberi jeda, memberi rasa aman. Ini penting, karena wanita sangat peka terhadap energi. Dia bisa merasakan apakah seseorang datang dengan kebutuhan, atau datang dengan ketenangan, dan kebutuhan selalu terasa berat, sedangkan ketenangan terasa menyenangkan. Saat dia merasa nyaman, dia tidak merasa harus memberi balasan apapun, tidak merasa berutang perhatian, tidak merasa harus menjaga jarak. Dia memilih untuk dekat. Dan disinilah banyak pria justru salah langkah. Mereka mendengar kata nyaman, lalu tergesa-gesa ingin melangkah lebih jauh, ingin memastikan, ingin mengikat. Padahal kenyamanan justru butuh ruang untuk tumbuh.
Kalau kamu tetap tenang, tetap konsisten, dan tidak mengubah ritmemu, rasa nyaman itu akan berkembang dengan sendirinya tanpa paksaan, tanpa drama. Scene ini menunjukkan bahwa kamu sudah berada di fase yang lebih dalam. Bukan lagi fase tarik ulur, tapi fase di mana emosinya mulai menetap. Dia tidak mencari sensasi darimu. Dia mencari ketenangan. Dan dalam psikologi wanita, orang yang membuatnya merasa nyaman adalah orang yang mulai ia bayangkan untuk jangka panjang. Bukan karena janji, tapi karena rasa aman yang ia rasakan setiap kali berada di dekatmu. Aku nyaman kalau sama kamu. Kalimat sederhana, tapi maknanya besar. Artinya, kamu bukan sekadar menarik. Kamu adalah tempat pulang. Ada satu kalimat yang terdengar santai, bahkan seperti tidak peduli. Kalimat yang jika tidak dipahami dengan benar, justru sering dianggap sebagai tanda menjauh. Kamu bebas kok, aku nggak nuntut. Banyak orang mendengarnya lalu merasa aman berlebihan. Mengira ini izin untuk pergi. Mengira ini tanda bahwa dirinya tidak sepenting itu. Padahal, dalam psikologi wanita, kalimat ini justru muncul saat sebuah emosi penting sudah terbentuk. Kepercayaan. Kalimat ini tidak lahir dari ketidakpedulian. Ia lahir dari rasa cukup, dari perasaan bahwa dirinya tidak perlu mengikat, tidak perlu mengontrol, dan tidak perlu memastikan apapun dengan paksaan. Wanita yang belum aman akan menuntut, akan bertanya, akan menggetar, akan gelisah saat tidak mendapat kepastian. Tapi wanita yang mulai percaya justru melakukan hal sebaliknya. Dia memberi ruang saat dia mengatakan, "Kamu bebas kok." Itu artinya dia tidak merasa terancam oleh kebebasanmu. Dia tidak takut kamu pergi hanya karena tidak dikekang. Dia percaya bahwa jika kamu bertahan, itu karena pilihan, bukan karena tekanan. Dan itu adalah posisi emosional yang dewasa. Secara psikologis, wanita hanya bisa berada di titik ini jika dia melihat satu hal penting, bahwa kamu tidak bergantung padanya untuk merasa utuh. Kamu punya hidupmu sendiri, ritmemu sendiri, arahmu sendiri, dan kehadirannya tidak menjadi satu-satunya sumber makna dalam hidupmu. Itulah yang membuatnya tenang. Kalimat "aku nggak nuntut" juga menandakan bahwa dia tidak sedang berusaha mengubahmu. Dia tidak ingin membentukmu jadi versi tertentu demi memenuhi kebutuhannya. Dia menerima dirimu sebagaimana adanya, dengan batas yang sehat. Dan ini penting untuk disadari, karena banyak hubungan rusak, bukan karena kurang rasa, tapi karena terlalu banyak tuntutan yang lahir dari rasa takut kehilangan. Di scene ini, rasa takut itu tidak ada. Yang ada adalah keyakinan diam-diam bahwa kamu cukup dewasa untuk memilih dengan sadar. Bahwa kamu tidak perlu diawasi, tidak perlu diarahkan, tidak perlu ditekan. Dan dari sisi psikologi, memberikan kebebasan adalah bentuk kelekatan yang paling kuat. Karena hanya orang yang percaya diri secara emosional yang mampu tidak mengikat. Perhatikan juga nadanya, biasanya diucapkan ringan, tidak emosional, tidak defensif. Itu tanda bahwa kalimat ini bukan strategi, ini refleksi. Dia tidak sedang menguji, dia sedang jujur. Di titik ini, peranmu penting, karena kebebasan yang diberikan bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk dihargai. Jika kamu tetap hadir dengan cara yang sama, tetap konsisten, tetap tenang, rasa ini akan tumbuh makin dalam. Tanpa drama, tanpa tarik ulur, scene ini menandai pergeseran besar. Dari hubungan yang digerakkan oleh kecemasan, menuju hubungan yang digerakkan oleh pilihan. Dan ketika seorang wanita memilih memberi kebebasan, itu artinya dia sudah tidak merasa perlu menahanmu. Karena secara emosional, kamu sudah tinggal. Kamu bebas kok, aku nggak nuntut. Kalimat pendek, tapi maknanya panjang. Artinya kamu dipercaya. Dan dalam psikologi wanita, kepercayaan adalah bentuk keterikatan yang paling sunyi, tapi paling kuat. Ada satu kalimat yang tidak akan keluar dari wanita yang masih memakai topeng. Kalimat ini tidak muncul saat dia sedang berusaha terlihat menarik, tidak juga saat dia ingin mengesankanmu. Kalimat ini hanya muncul ketika dia merasa benar-benar aman. Aku bisa jadi diri sendiri di depan kamu. Kalimat ini bukan tentang kenyamanan biasa. Ini tentang pelepasan, tentang berhentinya kebutuhan untuk mengatur citra, tentang hilangnya rasa takut untuk dinilai dalam psikologi wanita. Ini adalah titik di mana pertahanan emosional mulai diturunkan. Saat seorang wanita berkata seperti ini, artinya dia tidak lagi merasa perlu tampil kuat, tidak perlu selalu terlihat ceria, tidak perlu menyaring cerita. Dia tahu bahwa emosinya, kekurangannya, bahkan keheningannya aman bersamamu. Dan ini bukan hal kecil. Karena pada dasarnya, banyak wanita terbiasa menyesuaikan diri. Mereka belajar membaca situasi, menjaga sikap, menyembunyikan bagian diri yang dianggap terlalu sensitif, terlalu jujur, atau terlalu rapuh. Bukan karena ingin memanipulasi, tapi karena ingin diterima.
Ketika dia mengatakan kalimat ini, itu berarti kamu tidak membuatnya merasa harus berperan. Dia bisa tertawa tanpa dibuat-buat, diam tanpa merasa canggung, marah tanpa takut ditinggalkan, sedih tanpa harus segera menjelaskan. Dia percaya bahwa emosinya tidak akan digunakan untuk melawannya. Secara psikologis, rasa aman seperti ini hanya muncul ketika seseorang merasa tidak dihakimi. Ketika respons yang ia terima bukan reaksi berlebihan, bukan pembelaan diri, bukan penilaian cepat. Kamu mendengarkan, bukan memperbaiki. Kamu hadir, bukan mengendalikan. Dan itulah yang membuatnya berani membuka diri. Perhatikan juga bahwa kalimat ini sering muncul tanpa rencana. Bisa di tengah obrolan ringan, bisa saat suasana tenang. Kadang bahkan diucapkan sambil tersenyum kecil, seolah baru menyadari perasaannya sendiri. Itu tanda kejujuran. Di titik ini, hubungan tidak lagi tentang impresi, tidak lagi tentang siapa yang lebih menarik, tapi tentang siapa yang membuat ruang paling aman untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan saat seorang wanita merasa bisa menjadi dirinya sendiri, keterikatannya berubah bentuk. Dia tidak lagi dekat karena butuh, dia dekat karena merasa pulang. Namun, justru disinilah banyak orang melakukan kesalahan besar. Mereka menganggap keterbukaan ini sebagai izin untuk masuk terlalu jauh, untuk bertanya berlebihan, untuk menuntut lebih. Padahal yang dibutuhkan justru kebalikan, ruang. Kalimat ini adalah kepercayaan yang rapuh tapi tulus. Jika dijaga dengan tenang, ia akan tumbuh. Jika ditekan, ia akan menutup kembali. Scene ini menandai bahwa kamu sudah melewati fase permukaan. Kamu tidak lagi dilihat sebagai sosok luar. Kamu sudah masuk ke lingkar dalam emosinya. Dan itu bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu tidak memaksanya berubah. Aku bisa jadi diri sendiri di depan kamu. Kalimat ini adalah hadiah. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu aman. Dan dalam psikologi wanita, rasa aman adalah alasan terkuat seseorang bertahan. Bahkan tanpa janji apapun, ada satu kalimat yang terdengar ringan, hampir seperti candaan. Tidak disampaikan dengan nada serius, tidak juga diikuti penjelasan panjang. Tapi justru karena kesederhanaannya, kalimat ini menyimpan makna yang dalam. Aku kadang kepikiran kamu. Kalimat ini tidak lahir dari usaha, bukan hasil dari chat yang terus-menerus. Bukan karena kamu sering muncul atau sengaja mengingatkan. Kalimat ini muncul justru saat kamu tidak sedang ada di sekitarnya. Dan disitulah kekuatannya. Dalam psikologi wanita, seseorang baru kepikiran ketika ia meninggalkan jejak emosional. Bukan karena intensitas, tapi karena kesan. Bukan kehadiran yang ramai, tapi karena rasa yang menetap. Jika kamu harus terus hadir agar diingat, itu bukan keterikatan. Itu hanya stimulus sementara. Tapi jika kamu bisa tidak hadir, dan tetap muncul di pikirannya, itu tanda bahwa emosimu sudah tersimpan. Kalimat ini biasanya diucapkan santai, kadang sambil tersenyum, kadang seolah tidak penting. Tapi justru karena tidak dibuat dramatis, kalimat ini jujur. Dia tidak sedang memancing respons, dia sedang mengungkapkan sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Dan yang perlu kamu pahami, wanita tidak sembarang mengakui hal ini. Mengatakan aku kepikiran kamu berarti mengakui bahwa kamu punya ruang di pikirannya. Dan itu membuatnya rentan, karena pikiran adalah wilayah pribadi, bukan sesuatu yang dibagikan jika belum ada rasa aman. Secara psikologis, ini adalah tanda keterikatan yang mulai mandiri. Artinya, perasaan itu tidak lagi bergantung pada interaksi langsung. Ia hidup sendiri, tumbuh di sela aktivitasnya, muncul tanpa disuruh. Mungkin saat dia melihat hal kecil yang mengingatkannya padamu. Mungkin saat suasana sedang tenang, atau saat dia menghadapi sesuatu dan tanpa sadar, memikirkan bagaimana kamu akan merespons. Itu semua terjadi tanpa niat. Dan itulah yang membuat kalimat ini kuat. Karena emosi yang paling dalam sering tidak direncanakan. Namun, lagi-lagi, disinilah banyak orang tergelincir. Mereka mendengar kalimat ini lalu merasa perlu membalas dengan intensitas yang lebih tinggi. Lebih sering menghubungi, lebih ingin hadir. Padahal yang membuatmu kepikiran justru karena kamu tidak memaksakan kehadiranmu. Jika kamu tetap tenang, tetap menjaga ritmemu, kalimat ini bukan akhir. Ini awal dari keterikatan yang lebih dalam. Tapi jika kamu berubah menjadi terlalu tersedia, terlalu responsif, terlalu ingin memastikan, rasa itu bisa kehilangan ruang bernapas. Scene ini menunjukkan bahwa emosinya sudah bergerak sendiri, tanpa kamu arahkan, tanpa kamu kejar, dan itu adalah posisi yang kuat karena di titik ini, kamu tidak lagi berusaha masuk ke pikirannya. Kamu sudah ada di sana. Aku kadang kepikiran kamu, kalimat sederhana. Tapi artinya jelas, kamu tidak hanya hadir di hidupnya. Kamu sudah tinggal di pikirannya, dan dari sini, cerita akan bergerak ke tahap berikutnya. Saat perbandingan mulai
muncul dan posisimu mulai terasa berbeda dari yang lain. Ada satu kalimat yang sering terdengar klise, bahkan cenderung dianggap gombal. Kalimat yang sudah terlalu sering diucapkan, sampai maknanya terasa menipis. Kamu nggak kayak yang lain. Tapi dalam konteks psikologi wanita, kalimat ini tidak selalu tentang keistimewaan. Justru sering kali tentang ketenangan, tentang perbedaan yang tidak dibuat-buat. Saat seorang wanita mengatakan ini, jarang sekali karena kamu lebih hebat, lebih keren, atau lebih sempurna. Kalimat ini muncul karena kamu tidak bermain peran. Kamu tidak mencoba menjadi sosok tertentu demi diterima. Kamu tidak berusaha mencuri perhatian dengan cara berlebihan. Kamu hadir apa adanya. Dan justru itu yang membuatmu terasa berbeda. Dalam pengalaman emosionalnya, mungkin dia sudah sering bertemu orang yang datang dengan pola yang sama, terlalu cepat, mendekat, terlalu ingin tahu, terlalu ingin memastikan, terlalu ingin diakui. Semua terasa familiar sampai melelahkan. Lalu kamu datang dengan ritme yang berbeda, tidak tergesa, tidak menuntut, tidak sibuk membuktikan. Kamu tidak mencoba memikatnya, tapi juga tidak menjaga jarak secara dingin. Kamu seimbang secara psikologis. Perbedaan seperti ini terasa menenangkan, karena dia tidak perlu mengaktifkan mekanisme bertahan, tidak perlu bersiap menghadapi drama yang sama, tidak perlu menebak kemana arah hubungan akan dibawa secara paksa. Kamu nggak kayak yang lain adalah bentuk perbandingan diam-diam, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi untuk menegaskan bahwa posisimu sudah keluar dari kategori umum. Kamu tidak lagi dilihat sebagai salah satu pilihan, kamu mulai dilihat sebagai pengecualian. Dan perhatikan, kalimat ini sering muncul di fase ketika dia sudah cukup mengenalmu, sudah melihat caramu merespons, caramu diam, caramu menghadapi emosi. Ini bukan kesan pertama, ini hasil pengamatan. Itulah kenapa kalimat ini tidak diucapkan di awal, tapi muncul setelah waktu berjalan. Wanita yang berkata seperti ini biasanya sudah membandingkan tanpa sadar, bukan membandingkan secara logis, tapi emosional. Bagaimana rasanya bersama kamu dibandingkan dengan yang lain? Dan jawabannya berbeda. Bukan lebih menegangkan, tapi lebih stabil, lebih aman, lebih jujur. Namun, sekali lagi, disinilah banyak orang tergoda untuk mengubah sikap. Mereka ingin mempertahankan label berbeda itu, lalu mulai berusaha keras untuk terus terlihat spesial. Padahal yang membuatmu berbeda justru karena kamu tidak berusaha. Jika kamu tetap konsisten, tetap tenang, dan tidak mengejar pengakuan, kalimat ini akan berubah makna. Dari sekadar perbandingan, menjadi penegasan emosional yang lebih dalam. Scene ini menandai bahwa posisimu sudah jelas. Kamu tidak lagi berada di kerumunan. Kamu berdiri sendiri, tanpa perlu menarik perhatian. Kamu nggak kayak yang lain. Kalimat sedoh. Tapi di baliknya, ada pengakuan bahwa kehadiranmu memberi pengalaman emosional yang tidak ia temukan di tempat lain. Dan di titik ini, tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi standar baru di kepalanya. Di titik ini, ceritanya sebenarnya sudah selesai. Bukan karena tidak ada kelanjutan, tapi karena maknanya sudah lengkap. Semua kalimat yang tadi muncul, bukan potongan terpisah. Semuanya membentuk satu pola yang utuh. Dan pola itu menunjukkan satu hal. Kamu tidak menang karena bertarung. Kamu menang karena tidak pernah bertarung. Tidak ada strategi, tidak ada permainan tarik ulur. Tidak ada upaya membuatnya cemburu, takut kehilangan, atau merasa kecil. Yang ada hanya satu sikap konsisten, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Setiap fase, dan justru itulah yang menggeser dinamika. Perhatikan kembali semua kalimat yang ia ucapkan. Tidak satu pun bernada menuntut, tidak satu pun bernada mengikat. Tidak ada drama, tidak ada janji, tapi semuanya mengarah ke satu perasaan yang sama. Aman. Dalam psikologi wanita, rasa aman adalah pondasi tertinggi dari ketertarikan. Bukan karena aman itu membosankan, tapi karena aman memungkinkan emosi tumbuh tanpa paksaan. Kamu tidak membuatnya takut kehilangan. Kamu membuatnya tenang untuk memilih. Dan memilih adalah posisi paling jujur dalam hubungan apapun. Menang tanpa bertarung berarti kamu tidak perlu membuktikan nilai dirimu. Kamu tidak mengukur dirimu dari seberapa besar dia membutuhkanmu. Kamu tidak mengikat agar tidak ditinggalkan. Kamu hadir dengan utuh, lalu membiarkan emosi berjalan dengan sendirinya. Ironisnya, justru disitulah ketertarikan menjadi paling kuat. Karena orang yang tidak takut kehilangan, biasanya adalah orang yang paling sulit untuk benar-benar ditinggalkan. Bukan karena ditahan, tapi karena dirindukan. Scene ini bukan ajakan untuk bersikap dingin, bukan juga untuk pura-pura tidak peduli. Ini tentang keseimbangan emosional, tentang hadir tanpa menekan, peduli tanpa mengikat, dekat tanpa kehilangan diri sendiri. Dan jika semua kalimat itu keluar darinya tanpa kamu pancing, tanpa kamu kejar, itu artinya posisimu sudah jelas.
Kamu tidak sedang diuji. Kamu tidak sedang dinilai. Kamu sudah diterima, bukan sebagai sosok sempurna, tapi sebagai sosok yang aman. Disinilah banyak orang salah paham tentang menang. Mereka mengira menang itu ketika orang lain takut kehilangan. Padahal yang paling kuat justru ketika orang lain merasa tenang bersamamu. Bahkan tanpa janji apapun, kamu tidak perlu memastikan masa depan. Tidak perlu mendesak arah, tidak perlu mengunci apapun. Karena ketika seseorang merasa aman, dia tidak mencari jalan keluar. Dia menetap dengan sadar, dan itulah bentuk kemenangan yang paling sunyi, tapi paling dewasa. Menang tanpa bertarung. Bukan karena kamu lebih unggul, tapi karena kamu utuh.